Haleluya. Kami percaya Tuhan hanya Engkaulah penolong kami yang setia. Melewati setiap musim dan keadaan dalam hidup kami di dunia yang fana ini. Engkaulah satu-satunya pribadi yang tahu sedalam-dalamnya hati kami. Apa yang kami hadapi, apa yang menjadi tetesan air mata kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami bergumul sendiri. Bahkan mungkin di saat orang-orang terdekat kami tidak tahu, atau bahkan meninggalkan kami, melupakan kami, Engkau tetap Tuhan yang setia menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah di malam Natal ini Kau ingatkan kami kembali bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa saat firman-Mu disampaikan, Roh Kudus jamah setiap hati kami, baik kami yang hadir di gedung gereja ini maupun yang bergabung lewat live streaming GKMI Kenari. Kami percaya Tuhan, kami semua dilawat oleh Tuhan, dipulihkan, disembuhkan, diberkati, dan siap untuk menjadi berkat dimanapun kami semua berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih teman-teman pemusik, pemuji, penyembah yang sudah memimpin kita semua dalam pujian penyembahan malam hari ini. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara semua, baik yang beribadah onsite maupun via live streaming. Semua bisa lambaikan tangannya, shalom. Yang di atas juga shalom. Salam damai sejahtera Kristus bagi Bapak Ibu Saudara semua dikasih Tuhan. Tentunya tidak lupa saya juga ingin mengucapkan selamat hari Natal dan selamat juga menyambut tahun yang baru yang tinggal beberapa hari ke depan akan kita masuki. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita semua. Apapun yang dikatakan orang tentang tahun depan, kita percaya kita punya Tuhan yang adalah terang dunia. Orang bisa berkata tahun depan gelap, tapi kalau terang dunia itu ada di dalam hidup kita, jalan hidup kita akan tetap terang. Amin. Kita tetap punya pengharapan. Bahkan Tuhan juga perintahkan kita semua, ayo jadi garam dan apa? Terang dunia. Hidup kita harus juga bisa menjadi jawaban. Natal tahun ini boleh mengingatkan kita semua, tema kita yaitu tentang Allah yang setia. Allah yang setia. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua membaca firman Tuhan dari Injil Lukas, fatsalnya yang kedua, mulai ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-35. Mungkin terlalu kecil ya, apakah kalau bisa dibaca, kalau tidak bisa lihat di Alkitab Anda masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Amin. Nah, saya memilih mengambil nats ayat firman Tuhan ini untuk menjabarkan tentang
salah satu sifat dari Allah kita yang setia. Nah, kalau kita membaca tadi, Roh Kudus sudah berbicara kepada Simeon bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias, juru selamat itu, yang diurapi Tuhan. Luar biasa. Setiap hari dia datang ke bait Allah, menanti-nantikan penggenapan janji Tuhan itu. Saya membayangkan seandainya itu saya sendiri, Anda bisa merasakan antusiasme, ya, menantikan sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang mulia. Saya yakin penantian itu bukan membuat kita lemah, bukan membuat kita putus asa, karena ini satu janji yang Tuhan sendiri berikan kepada Simeon melalui Roh Kudus. Kamu nggak akan mati sebelum kamu melihat Mesias. Saudara, jangan mau mati sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Ya, coba kalau kita sendiri yang dapat janji itu, betapa excitingnya hidup kita, saudara. Umur boleh bertambah, semangat harus makin kuat. Ingat kisah Kaleb yang menantikan Hebron, janji Tuhan yang dinyatakan lewat Musa, bahwa Hebron akan menjadi milik dari suku Yehuda. Saudara, Kaleb menanti 40 sekian tahun lamanya. Alkitab katakan di usianya yang sudah sangat lanjut 85 tahun. Dikatakan kekuatannya masih sama seperti dulu. 45 tahun yang lalu Tuhan utus Kaleb untuk mengintai Kanaan. Jadi penantian itu bukan membuat mereka lemah. Orang-orang ini, saudaraku, baik Kaleb maupun Simeon, tapi justru semakin bergairah. Karena ada sesuatu yang besar, dan ingat sekali lagi, karena yang berjanji itu adalah Allah pribadi. Saudara, kita ini sebetulnya sama loh, dalam satu masa penantian kedatangan Yesus kali yang kedua. Sejujurnya saya sedikit worry, sedikit khawatir, banyak orang Kristen mulai mempertanyakan, sakjanjane iki kapan katanya Tuhan mau datang kedua, dari dulu ngomong begitu. Lihat kan firman Tuhan juga sudah mengingatkan kita, akan muncul di akhir zaman pencemooh-pencemooh yang mengatakan dari dulu juga tanda-tandanya juga sudah dinyatakan dan Tuhan juga belum datang. Jangan heran saudaraku, akan muncul juga di akhir zaman pencemooh-pencemooh yang meremehkan janji Tuhan ini. Saya masih ingat ayah saya pernah mengajar begini. Janji tentang kelahiran Yesus, Sang Mesias, kedatangan Tuhan yang pertama digenapi. Nabi Yesaya sudah bernubuat 700 tahun sebelumnya. Nabi Mika bernubuat juga digenapi. Janji atau nubuat tentang kehidupan Yesus, mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, kenaikannya ke sorga, semua digenapi. Sekarang kalau kita baca begini, biasa. Tapi bagi kita yang hidup di zaman perjanjian baru dulu, menanti penggenapan perjanjian lama, ya sama seperti kita begini nanti, menantikan kedatangan Kristus kali kedua. Kapan Tuhan? Apa tanda-tandanya Tuhan? Tapi saya diingatkan saudara, kalau 4 nubuatan ini sudah digenapi, saya terlalu yakin saudaraku, yang terakhir kedatangan Kristus kali yang kedua, dia akan menjemput kita di awan-awan, kita akan mengalami yang namanya parousia, pengangkatan itu akan benar-benar terjadi, sebelum kemudian Yesus benar-benar turun ke dunia, menginjakkan kakinya, bersama-sama dengan kita yang naik ke surga, untuk kemudian turun memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Saudara ingat, dulu banyak stiker di mobil, soon or late Jesus is coming. Cepat atau lambat Yesus pasti akan segera datang. Bagi saya yang penting sekarang itu ya, semakin kita sering merayakan Natal, ya, kita harus semakin menyadari bahwa kedatangan Kristus kali yang kedua benar-benar sudah dekat.
Kalau sampai kita sudah umur 80, 85, kok belum datang-datang juga. Mungkin kedatangan Kristus kali yang kedua dalam pengertian kita dijemput pulang ke rumah Bapak di surga, rest in peace, saudaraku. Ngerti nggak maksudnya rest in peace, saudaraku? Pulang ke rumah Bapak di surga, meninggal dunia, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, saudaraku. Kalau memang kita nggak sempat ngalami masa-masa itu, tapi kita meninggal dunia, yang penting kita meninggal di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, berharga kematian orang-orang yang dikasihinya. Ya, ini janji Tuhan buat kita semua. Saudara Simeon, bayangin, di usia yang sudah sangat lanjut, dia menanti-nantikan penggenapan janji Tuhan itu. Kenapa saudaraku dia begitu tekun dan setia? Karena dia percaya. Ini yang saya mau katakan, poin yang pertama, yaitu Allah setia terhadap janjinya. Pegang itu Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan sudah berjanji, dia itu Allah yang setia. Baik secara universal, firman Tuhan semua digenapi, pasti akan digenapi. Kalau kita lihat Roma 9 ayat 28, firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi. Kapan saudara? Sempurna dan segera. Jadi saudaraku ini pasti akan digenapi. Sempurna dan segera. Karena ini karakter Allah sendiri. Dia adalah pribadi yang setia. Kalau dia sudah berfirman, Alkitab katakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan menggenapi apa yang difirmankannya. Tidak seperti manusia, katanya esok dele sore tempe. Mending, kadang esok dele sorenya donat. Nah gimana itu saudaraku prosesnya? Nggak tahu lagi kalau ada donat terbuat dari kedelai. Itulah manusia. Oh saya kalau mau cerita kecewa sama janji manusia itu banyak saudaraku. Banyak. Termasuk sama dulu kekasih saya, bukan yang ini saudaraku ya. Yang ini setia gitu luar biasa. Oh kalau saya bilang tidak setia nanti suruh pulang sendiri ya saudaraku ya. Mobilnya dibawa pulang nanti. Wah dulu sama kekasih saya yang dulu ya. Kalau saya sih nggak banyak-banyak sih saudaraku, cuman sekali gagal, udah setelah itu vakum cukup lama, banyak mencari Tuhan. Nah Tuhan kasih penolong yang setia tuh Bu Vera ini saudaraku. Ya, ini benar loh, bukan karena dia hadir di sini, benar loh, ini tulus ini. Coba tanya sama Bu Vera nanti kapan, berapa kali patah hati? 12 kali ada. Wih, seru sudah. Ya, tapi enggak, saya cuman 2 kali aja sudah. Ya, yang artinya serius, 1 gagal, 1 berhasil, gitu ya. Wah dulu janji ya, pokoknya kamu sekolah Alkitab, aku mendukung. Saya pikir oke, jadi saya akan selesaikan dulu kuliah saya di Petra. Setelah itu saya akan sekolah Alkitab, karena saya sudah tahu panggilan hidup saya menjadi hamba Tuhan. Apa yang terjadi saat saya pulang saudaraku ke Semarang dari Surabaya. Tiba-tiba saat saya main di rumahnya, dia bilang mulai hari ini kita teman biasa. Loh emangnya selama ini kita teman yang bagaimana? Iya kan? Kita ini kan nggak biasa-biasa, kok tiba-tiba jadi biasa, kenapa? Ya, saya pernah cerita di PDM kalau nggak salah ya, dompet pacar saya tak ambil, tak buka, foto saya sudah nggak ada, ganti Snoopy fotonya. Saya ke ruang tamu, biasa ada foto saya, nggak ada juga. Zaman itu Pak Harto belum lengser, saya sudah dilengserkan saudara. Janji manusia itu begitu saudaraku, Anda akan kecewa. Ketua sinode saya atau ketua sinode kami dari gereja JKI, ya kita sama-sama Mennonite ya. Beliau pernah berkata begini, ini kalimat betul-betul gak akan pernah saya lupakan. Kalau dengan manusia itu pegang kenyataannya, tapi kalau dengan Tuhan pegang janjinya. Ya, kalau dengan manusia Anda pegang janjinya, kecewa saudaraku. Kalau dengan manusia kenyataannya, bila perlu hitam atas putih. Tapi kalau dengan Tuhan percaya deh, dia Allah yang setia, dia tidak pernah ingkar janji. Simeon menanti-nantikan janji Tuhan. Karena Roh Kudus sendiri yang menyatakan, kamu gak akan mati. Kamu gak akan mati sebelum kamu lihat Mesias.
Luar biasa saudaraku. Dan itu digenapi saudaraku dalam kehidupan Simeon. Simeon betul-betul ketemu anak itu ditatang saudaraku, dan dia langsung berkata, sekarang aku siap pergi dengan damai sejahtera. Luar biasa orang ini saudaraku. Luar biasa orang ini. Begitu dia ketemu Mesias, dia nggak takut, hari ini aku pulang pun aku pulang dengan damai sejahtera. Aku mati-mati dengan damai sejahtera. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, jangan sia-siakan hidup kita. Jangan sampai nanti pada waktunya kita pulang ke rumah Bapak, kita belum melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Di momen Natal ini ingat saudaraku, 2000 tahun yang lalu tidak semua orang merayakan Natal. Tidak semua orang ikut bersukacita saat Yesus lahir. Yang pertama, para itu orang-orang yang punya rumah, punya penginapan. Saat Yusuf dan Maria yang sedang hamil tua mau melahirkan, karena sedang ada sensus penduduk, semua penuh, tidak ada tempat lagi. Biasanya orang Yahudi itu punya ruangan-ruangan khusus untuk para tamu. Tapi karena hari itu hari sensus nasional, maka semua penuh. Sanak famili semua pulang kembali ke rumahnya, orang tua penuh semua. Seandainya mereka tahu bahwa yang akan lahir itu adalah Mesias Juru Selamat, saya yakin bagaimana caranya mereka akan menyisihkan ruangan untuk menyambut kelahiran Yesus. Karena mereka nggak tahu bahwa Maria mengandung bayi Yesus yang akan menjadi juru selamat umat manusia di dunia. Tidak semua orang merayakan Natal pada saat Yesus datang ke dunia ini. Yang kedua siapa lagi? Herodes. Herodes begitu mendengar dari orang Majus, dia mencari raja orang Yahudi yang akan dilahirkan. Panik Herodes. Dia berpesan, nanti kalau kamu sudah ketemu, kasih tahu saya, aku juga akan datang menyembah dia. Betul Herodes mau menyembah? Bukan. Seandainya orang Majus itu kembali kepada Herodes, memberitahukan di mana bayi Yesus yang sudah di rumah, bukan di kandang lagi, itu ada rentang waktu cukup lama, kurang lebih 2 tahun, berdasarkan kemudian karena dalam mimpi malaikat Tuhan mengingatkan orang Majus supaya tidak melalui jalan yang sama saat datang kepada Herodes. Herodes merasa ditipu, lalu dia perintahkan pembunuhan anak-anak di bawah usia 2 tahun di Bethlehem. Untung orang Majus itu taat dengan apa yang Tuhan katakan. Tidak pulang menemui Herodes, tetapi menempuh jalan yang lain. Menjadi orang Kristen itu juga begitu. Kalau kita sudah ketemu Yesus, jalan hidup kita tuh harusnya berbeda. Jalan hidup kita juga harus berubah. Ya, kalau dulu pemarah sekarang jadi peramah. Kalau dulu pelit sekarang kita harus murah hati. Kalau dulunya saudara kita egois, kita sombong, sekarang kita harus jadi orang yang rendah hati. Jalan hidup kita harus beda. Herodes tidak menyambut Natal itu saudaraku, kelahiran Sang Mesias Juru Selamat. Lalu ada kelompok yang ketiga yang tidak ikut merayakan Natal pada waktu itu. Siapa? Justru para imam ahli Taurat. Kepada mereka kan Herodes bertanya, di mana itu dilahirkan itu Mesias katanya. Nah mereka ini kan ahli-ahli kitab. Oh di Bethlehem, di tanah Yudea. Mengutip dari Mika Fatsal yang kelima ayat yang kedua. Hai Bethlehem, kau bukan lagi yang terkecil. Daripadamu akan muncul pemimpin yang besar. Para imam ahli Taurat ini mengerti kitab suci, tapi tidak datang kepada Tuhan Yesus. Mereka tahu yang namanya the written word, firman yang tertulis, tetapi tidak datang kepada the living word, firman yang hidup, yang adalah Mesias itu sendiri. Ini yang mengerikan juga loh saudaraku. Banyak orang tahu firman Tuhan,
tapi tidak mau sungguh-sungguh datang kepada firman yang hidup. Banyak orang hafal ayat firman Tuhan, tapi sedikit orang yang sungguh-sungguh mau jadi pelaku firman Tuhan. Para imam ahli Taurat ngerti, oh di Bethlehem akan lahir Sang Juru Selamat. Harusnya kalau dengar begitu, ada orang Majus, bayangin Bapak Ibu Saudara, orang Majus itu datang dari Persia, kira-kira Iran itu sekarang, jalan terus sampai ke Bethlehem berapa ribu kilometer, saudaraku. Belum ada mobil, belum ada pesawat, naiknya onta, saudaraku. Siapa yang sudah pernah naik onta? Ada? Naik Gunung Sinai di atas? Belum? Belum ada? Siapa yang kepingin naik onta? Ora pingin Pak gitu. Ya, saya sudah pernah naik, saudaraku. 1 kali. Kongkon baleni mikir, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Ambune loh, saudaraku. Ora tahu adus, saudaraku. Onta yang enggak tahu mandi, saudaraku. Baunya enggak karuan. Tapi saudaraku, menurut saya unta itu lebih stabil daripada kuda. Saya naik, saudaraku. Dan unta itu kalau sudah begitu ya jalannya pelan-pelan gitu, saudaraku. Anda bisa bayangin, saudaraku, jangan bilang orang Majus cuma 3 gara-gara hadiahnya 3 loh ya. Enggak ada yang bilang orang Majusnya 3. Ya, memang persembahannya apa? Emas, kemenyan dan mur. Tidak berarti yang datang ini 3. Bisa jadi lebih. Ya, bahkan saya sempat mendengar sejarawan berkata yang sebetulnya ada 4, yang 1 mati di tengah jalan. Enggak tahu lagi lah yang benar yang mana. Tapi yang jelas kita enggak pernah tahu berapa yang hadir. Seringkali drama-drama menggambarkan orang Majusnya 3. Ya, karena persembahannya 3. Belum tentu. Contoh misalkan, kalau ada teman kita sakit di rumah sakit Mardi Rahayu, lalu kita janjian, ya, yuk kita besuk yuk teman kita di Mardi Rahayu, orang 10. Apakah 10-10-nya bawa kado, bawa buah tangan? Belum tentu. Sing nunut lebih banyak daripada yang memberi buah beneran, betul nggak? Ya, udahlah nggak usah pura-pura, sudah ya kan? Buah tangannya 1, sing teko 10, saudaraku. Rame-rame, ngirit, ya. Saudara, orang Majus ini korban waktu, korban tenaga, korban uang. Karena mereka percaya Mesias itu lahir. Mereka sudah melihat bintangnya di timur. Saudara, kembali kepada kisah Simeon tadi. Kenapa dia bisa bertahan sekian lama terus beribadah tanpa jemu-jemu, tanpa henti-hentinya? Karena hidupnya diarahkan terus untuk menanti-nantikan penggenapan janji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, jangan menyerah. Jangan putus asa, Tuhan yang berjanji itu setia. Jangan mau mati sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Sebelum kita melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang tidak mau mati karena menanti janji soal apa? Rumah yang besar, mobil yang banyak. Hanya perkara-perkara materi di dunia. Tapi Simeon menantikan sesuatu yang mulia. Makanya Tuhan kasih umur panjang. Tapi kalau hidup kita hanya menuruti hawa nafsu, Tuhan lihat kita, waduh, tidak karu-karuan hidupnya. Ambil aja pulang, udah tidak mau pelayanan juga, pulang gitu saudaraku. Ya. Tapi kalau masih mau pelayanan, hidup ini adalah kesempatan. Loh, sudah umur 80 masih mau pelayanan, masih mau doa, kasih umur panjang, kasih kesehatan. Amin, saudaraku. Masih muda males. Masih muda enggak mau usaha. Malah bikin kacau di mana-mana. Ya udah, Tuhan bilang, pulang aja. Kadang kita tuh enggak pernah tahu, saudaraku. Ya. Ada suami-suami yang tiap hari doa, Tuhan bawa aku pulang aja Tuhan. Lu umurnya masih muda kok sudah meninggal. Karena Tuhan menjawab doanya. Gak kuat tiap hari dimarahin istrinya. Doanya Tuhan bawa aku pulang. Amin, anakku pulang aja, kamu bebas dari penderitaan. Itu di Semarang, di Kudus saya yakin ada juga sih yang seperti itu. Ya. Nah saudara, coba lihat Ibrani 10 ayat 23.
Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang apa? Pengharapan kita. Sebab Ia, katakan sama-sama, yang menjanjikannya setia. Saudara, pegang pengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji itu apa? Setia. Tapi yang kedua jangan lupa saudaraku. Simeon juga setia menanti janji Tuhan. Nah ini yang jadi masalah. Tuhan setia menggenapi janjinya. Bagaimana caranya, kapan waktunya, itu kedaulatan Tuhan. Hak prerogatifnya Tuhan. Tapi yang kedua, sisi tanggung jawab manusia nggak boleh dilupakan. Dalam hal ini, Simeon juga setia menanti janji Tuhan. Kita juga harus begitu, ayo harus makin setia. Kekristenan itu seperti koin, dua sisi mata uang. Satu anugerah Tuhan, sisi yang satu tanggung jawab kita, free will yang Tuhan berikan pada kita. Jangan hanya minta anugerahnya, tapi kita nggak pernah mau mengerti tanggung jawabnya untuk mengelola anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Baik itu kehidupan, waktu, keluarga, pekerjaan, kesehatan. Itu anugerah yang harus kita kelola dengan baik. Simeon luar biasa. Gak ada ceritanya, Alkitab tadi mengatakan dia orang yang benar dan saleh. Orang yang benar dan saleh, bukan sambil menanti hidup gak karu-karuan gitu, enggak. Enggak saudaraku. Saya yakin Tuhan tidak pernah salah saudaraku. Dengan orang-orang pilihannya. Demikian juga Yusuf dan Maria. Kenapa Tuhan pilih Yusuf dan Maria? Kan perawan juga banyak zaman itu. Kenapa Maria? Lihat, waktu itu status mereka masih dalam pertunangan. Dan mereka bisa menjaga kekudusan sampai bayi Yesus itu lahir. Ya, ini luar biasa. Dan ini peristiwa yang tidak akan pernah terulang lagi. Seorang perawan yang mengandung tanpa unsur benih laki-laki, murni dari pekerjaan Roh Kudus. Sekarang ini saudaraku banyak terjadi. Ya, orang buat undangan pernikahan karena sudah terlanjur mengandung. Tapi Tuhan dari semula mengatakan dalam Kejadian, maka Allah memberkati manusia dan berfirman apa? Beranak cuculah, jangan dibolak-balik. Tapi dalam kasus Maria, kita melihat bahwa Tuhan berdaulat dengan caranya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan pilih orang-orang yang selalu tepat. Ayo kita juga harus setia. Kedatangan Tuhan kali yang kedua sudah semakin dekat. Bukan lagi sebagai bayi, tapi sebagai hakim adil yang akan memerintah. 2 Samuel 22 ayat 26, firman Tuhan berkata begini, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Mari kita belajar setia. Setia kepada pasangan kita masing-masing. Setia dengan keluarga kita. Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini, banyak pasangan yang mulai saling mengkhianati satu dengan yang lain. Saya belakangan melayani, bukannya istri yang ditinggal suami pergi karena suaminya nyeleweng, enggak saudaraku. Malah kebalik hari-hari ini. Suaminya ditinggal pergi istrinya. Ini kejadian. Kesetiaan itu makin lama makin luntur. Waktu pacaran aja saudaraku. Koyoke yo ya. Duduk pinginnya pepet-pepetan. Makan sate kebo panas yo pepet-pepetan saudaraku. Ya, udah gitu, wah dulang-dulangan.
Ternyata saudaraku, baru pacaran seminggu, masih bulan promosi. Kalau promosi kan gitu toh, wah dikei sing nguapi-api sih. Seperti ada cerita orang dapat mimpi, ya ketemu malaikat, aku mau tunjukin kamu surga dan neraka. Oke, aku mau lihat surga. Wih, surga apik banget. Orang nyanyi seneng-seneng, wah bagus. Ya wis, sekarang aku mau lihat neraka. Dilihatin neraka, neraka orang nyanyi-nyanyi juga, karaoke, mabuk, minum, seneng-seneng. Pada waktu orang itu akhirnya benar-benar mati, dia pilih mana saudaraku? Neraka. Karena di neraka enak, bisa seneng-seneng. Ternyata apa yang terjadi saudaraku? Di sana lautan belerang yang menyengat, api yang panas, banyak ular kalajengking. Orang-orang teriak pingin mati, nggak bisa mati, karena itulah kematian kekal. Lalu dia ngomong sama malaikat tadi, loh waktu dulu aku lihat enak kok, sekarang kayak begini. Iya, waktu itu masih bulan promosi. Hati-hati Bapak Ibu Saudaraku. Betul, apalagi medsos nih. Semua main medsos. Sampai Tuhan itu sebetulnya cemburu. Banyak orang Kristen juga udah gak pernah baca Alkitab lagi. Lebih suka FB daripada FT. FB itu apa? Facebook. FT itu apa? Firman Tuhan. Ya, jam doa terganggu semuanya. Ada istri juga cemburu sama suaminya. Suaminya tiap hari pegang handphone aja. Sampai satu kali si istri ini berdoa, Tuhan, jadikan aku ini orang pertama yang selalu dilihat oleh suamiku. Jadikan aku ini orang pertama yang selalu dipegang oleh suamiku. Jadikan aku orang yang selalu kemana saja selalu dibawa pergi oleh suamiku. Si istri sampai doanya begitu. Lalu Tuhan menjawab, baik, ting. Jadi apa saudara? Handphone saudaraku. Ya betul toh, pertama dilihat, dipegang, dibawa kemana-mana. Saudara, hati-hati, bahaya perselingkuhan terjadi di mana-mana. Belajar untuk setia. Setia itu memang ada harga yang harus dibayar. Setia kepada jemaat lokal, gereja lokal di mana kita beribadah. Ini juga zaman yang mengerikan. Sampai saya ini sejujurnya malas melakukan pendataan jemaat. Malas saya, saudara. Kenapa? Lah satu jemaat saya pernah ketemu punya 4 kartu tanda anggota gereja, saudara. Punya sini, punya sana, punya. Lah kamu nih nanti kalau mati siapa yang kubur? Nanti bisa-bisa pendetanya ribut nih. Ya. Loh saya ini pernah Bapak Ibu ditelepon. Gereja besar di Semarang. Pak, ibu ini meninggal dunia, rumahnya dekat dengan gereja Bapak. Ibu ini dibaptis di tempat Bapak. Yang mana ya? Disebut, saya nggak inget. Jangan-jangan zamannya papi saya ini. Saya tanya staf-staf saya, pengerja saya yang sudah lebih lama ikut papi saya. Nggak ada yang kenal. Karena memang sudah lama ikut anaknya ibadah di gereja itu. Tapi punya anggota di tempat kami, punya anggota di tempat yang lain. Sampai akhirnya karena mereka nggak mau melayani ibadah penghiburan, diserahkan kepada kami. Kami dengan sukacita tetap melayani. Tapi maksud saya, bahasa Semarangnya, lah ya mbok yang setia gitu loh. Ya, kok mbok terus yang dibawa-bawa, bapaknya kapan dibawa-bawa gitu ya. Ini terjadi, apalagi kalau bicara diakonia. Ya, sekali lagi loh ya, ini enggak nyindir loh ya, enggak nyindir. Ini di Semarang. Kalau satu gereja ada diakonia menyediakan beras, gula setiap bulan secara rutin diberikan. Tahu gereja itu ada diakonia, langsung ikut jadi anggota. Supaya dapat apa? Beras and the gang.
Jadi kalau hari Minggu kesekian di sini, minggu ke depannya di sana, karena dia tahu jadwal pembagian diakonia. Ayo yang setia, kita ikut Tuhan bukan karena diakonia, amin. Tapi kalau memang kita layak untuk itu, memang Bapak Ibu membutuhkan, jangan ragu-ragu. Saya sudah menyaksikan gereja GKMI Kenari ini gereja yang sangat sosial dan diberkati Tuhan. Ya, saudaraku, kalau memang kita dalam kebutuhan dan gereja memberi, terima dengan sukacita, tidak usah merasa rendah diri, tidak usah merasa minder. Saya juga kadang diberkati dari orang-orang yang sederhana, saya mau tolak, saya nggak mau, tetap dipaksa. Karena bagi mereka yang memberi, itu adalah satu kehormatan. Kami memberi bukan makin kekurangan, kami memberi makin diberkati Tuhan. Seperti tadi video Natal tadi, dapat berkat, bagikan ke teman yang lain, bagikan ke teman yang lain, bagikan ke teman yang lain. Karena semakin kita jadi berkat, kita akan jadi seperti, saudaraku, sungai Yordan yang mengalir terus dan mengalir. Jangan seperti laut mati, terima, tidak pernah mau mengalir. Akhirnya jadi laut mati. Tapi Galilea, di situ banyak ikannya, karena mau terus mengalirkan ke sungai-sungai yang kecil. Mari kita juga belajar setia Bapak Ibu Saudara. Sedikit menyimpang, ini kisah Abraham, Roma 4 ayat 20 berkata, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Makin diperkuat imannya. Makin Anda menanti janji Tuhan harus makin kuat imannya. Mungkin ada doa-doa Bapak Ibu Saudara yang belum terkabul hari ini. 2023 tinggal beberapa hari ke depan. Tapi apa yang kau doakan di tahun ini belum dijawab oleh Tuhan. Tetap percaya Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk kita. Kita sering diingatkan jawaban Tuhan itu selalu ada 3. Ya, tunggu, atau tidak. Kalau Tuhan jawab ya, berarti memang sudah sempurna dan Tuhan segera akan memberikan kepada kita. Artinya kita siap terima jawaban doa, waktunya sudah tepat, dan Tuhan tahu itu kebutuhan kita. Tapi seandainya Tuhan bilang tunggu, ya tunggu, berarti memang waktunya mungkin belum tepat, atau kita belum siap menerima. Tapi kalau seandainya Tuhan berkata tidak sekalipun, hari ini mungkin kita sudah mendengar Tuhan berkata tidak anakku, percayalah itu juga yang terbaik buat kita semua. Ada ungkapan berkata begini, ada kalanya Tuhan itu menghancurkan impian kita, karena Tuhan tahu di kemudian hari, apa yang kamu impikan itu menghancurkan hidupmu. Pernah nggak kita punya pengalaman begitu? Kita mengharapkan sesuatu, di waktu kemudian kita ngerti, kalau seandainya yang aku minta itu dikabulkan, justru membahayakan hidupku. Kadang kita tidak menyadari hal itu. Tapi belajar percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk kita semua. Sebagai ayat yang terakhir, Lukas 1 ayat 37 dan 38. Karena setiap, saya bacakan dari versi firman Allah yang hidup ya. Ini bagus sekali, versi firman Allah yang hidup. Karena setiap janji Allah apa? Pasti digenapi. Bilang dulu sama tetangga kanan kirimu, pasti digenapi. Ya, pasti digenapi. Saya hamba Tuhan. Dan saya bersedia melakukan apapun yang dikehendakinya. Biarlah segala sesuatu yang telah kau katakan itu terjadi. Malaikat itu lalu meninggalkan dia. Jadi yang pertama, itu malaikat yang bilang karena setiap janji Allah pasti digenapi. Lalu Maria menanggapi, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah menurut perkataanmu itu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, di momen Natal ini kita diingatkan, dia Tuhan yang berjanji itu setia. Maria pun ketika menerima janji itu rasanya nggak mampu. Tapi saat dia belajar berserah, jalani, maka Tuhan pasti memberi kekuatan. Tuhan memberi kesanggupan kepada Maria. Dan hari ini namanya, paling banyak kalau orang dibaptis ya wanita, minta nama baptis siapa? Maria. Ya, enggak tahu belakangnya Mercedes, BMW atau Maria apa enggak tahu saudaraku. Ya, nama Maria itu banyak sekali saudaraku. Mari kita belajar percaya. Yang pertama, Tuhan yang berjanji itu setia.
Yang kedua, mari kita juga setia menanti janji Tuhan. Sebagai penutup, saya bacakan satu kalimat. Sebagai umat tebusannya, mari kita semakin setia melayani Tuhan. Menjelang kedatangannya yang kedua kalinya, Dia berjanji pasti digenapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar di malam Natal ini. Ajar setiap kami untuk juga terus tekun setia menanti-nantikan janji Tuhan. Seperti Simeon yang setia sampai pada waktunya dia melihat dengan mata kepala sendiri apa yang dijanjikan Tuhan digenapi. Dia menatang bayi Yesus Mesias, juru selamat dunia itu, penebus dosa umat manusia di dunia. Dan dia berkata, saat ini aku siap untuk pergi dengan damai sejahtera. Demikianlah juga dengan hidup kami. Kami rindu satu kali kelak semua, kami siap untuk pulang ke rumah Bapa di surga dalam keadaan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.